Cangkir yang cantik. Sepasang kakek dan nenek sedang pergi belanja di sebuah toko souvenir untuk mencari hadiah buat cucu mereka. Kemudian mata mereka tertuju pada sebuah cangkir yang cantik. "Lihat cangkir itu," kata si nenek kepada suaminya. "Benar, itulah cangkir tercantik yang pernah aku lihat," ujar si kakek. Saat mereka mendekati cangkir itu, tiba-tiba cangkir yang dimaksud berbicara. "Terima kasih untuk perhatiannya. Perlu diketahui bahwa aku dulunya tidak cantik. Sebelum menjadi cangkir yang dikagumi, aku hanyalah seonggok tanah liat yang tidak berguna. Namun, suatu hari ada seorang pengrajin dengan tangan kotor melempar aku ke sebuah roda berputar. Kemudian dia mulai memutar-mutar aku hingga aku merasa pusing. Lalu aku katakan, 'Stop, stop, stop!' Aku berteriak dan orang itu tetap berkata, 'Belum.' Lalu dia mulai terus menyodok dan meninjuku berulang-ulang. 'Stop, stop!' teriakku lagi. Tapi orang itu masih saja meninju tanpa menghiraukan keteriakanku. Bahkan lebih buruk lagi, dia memasukkan aku ke dalam perapian. 'Panas, panas!' teriakku dengan keras. 'Stop, cukup!' teriakku lagi. Tapi orang itu berkata, 'Belum.' Akhirnya dia mengangkat aku dari perapian itu dan membiarkan aku sampai dingin. Aku pikir selesailah penderitaanku. Tapi ternyata belum. Setelah dingin, aku diberikan kepada seorang wanita muda dan dia mulai mewarnai aku. Asapnya begitu memualkan. 'Stop, stop! Aku mual!' Aku berteriak. Wanita itu berkata, 'Belum.' Lalu dia memberikan aku kepada seorang pria dan dia masukkan aku lagi ke perapian yang lebih panas dari sebelumnya. 'Tolong, hentikan penyiksaan ini!' Sambil menangis aku berteriak sekuat-kuatnya. Tapi orang ini tidak peduli dengan teriakanku. Dia terus membakar. Setelah puas menyiksa, dan kini dia biarkan aku dingin. Setelah benar-benar dingin, seorang wanita cantik mengangkatku dan menempatkan aku dekat kaca. Aku melihat diriku. Aku terkejut sekali. Aku hampir tidak percaya karena di hadapanku berdiri sebuah cangkir yang begitu cantik dan indahnya. Semua kesakitan dan penderitaanku yang lalu menjadi sirna tak kala kulihat diriku. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, apa makna dari cerita ini? Seperti inilah cara Tuhan membentuk kita. Pada saat Tuhan membentuk kita, tidaklah menyenangkan, sakit, penuh penderitaan, dan banyak air mata. Tapi inilah satu-satunya cara baginya untuk mengubah kita, supaya kita bisa menjadi cantik dan memancarkan kemuliaannya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan. Sebab Anda tahu bahwa ujian terhadap kita menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya Anda menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Apabila Anda menghadapi resiko, menghadapi ujian hidup, janganlah kecil hati, karena Dia sedang membentuk Anda. Bentukan-bentukan ini memang menyakitkan, tetapi setelah semua proses itu selesai, Anda akan melihat betapa cantiknya Tuhan telah membentuk Anda. Salam sehat, bahagia, dan beruntung.